Namaku Bayu, seorang mahasiswa semester akhir yang sejak kecil selalu terpesona pada gunung. Dari balik jendela rumahku di pinggiran kota, setiap sore aku menatap ke arah puncak yang samar, seolah memanggilku dengan bisikan sunyi. Namun, kecintaanku pada gunung tidak pernah benar-benar berani diuji hingga suatu hari, sebuah ajakan datang dari seorang teman. Raka, sahabatku sejak SMA, mengajakku untuk mendaki Gunung Lawu bersama beberapa kawan lain. Gunung itu terkenal indah, tapi juga syarat dengan cerita mistis yang tak pernah habis dibicarakan para pendaki. Sekali seumur hidup, Bay, kata Raka dengan senyum penuh semangat, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya menatapnya ragu, karena jauh di lubuk hati ada perasaan asing, semacam firasat yang sulit kuabaikan. Meski begitu, jiwa mudaku haus pada petualangan, dan rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Kami pun merencanakan perjalanan itu dengan serius, membeli perlengkapan dan menyiapkan logistik. Aku membeli jaket tebal baru, sepatu gunung, serta lampu kepala, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini akan aman. Malam sebelum keberangkatan, aku sulit tidur. Di dalam mimpiku, aku melihat bayangan kabut tebal menelan sebuah jalur setapak di hutan. Suara-suara asing berbisik di telingaku, meski aku tak mengerti apa yang mereka katakan. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Hanya mimpi, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa aneh itu terus membayang hingga fajar datang. Di halaman rumah, ibuku menatapku dengan wajah khawatir. Bayu, hati-hati ya, gunung itu bukan hanya hutan, ada yang lain di sana, katanya lirih. Kata-katanya menusuk, seolah mengingatkan sesuatu yang tak boleh disepelekan. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati ada kegelisahan yang semakin besar. Kami berangkat pagi itu dengan rombongan 5 orang, ada aku, Raka, Danu, Salsa, dan Andri. Mobil sewaan membawa kami menuju base camp Cemoro Kandang. Sepanjang perjalanan, suasana riang penuh tawa. Hanya aku yang diam, menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang seolah semakin rapat mendekat. Danu bercerita tentang kisah pendaki yang hilang di jalur Lawu, konon tersesat karena mengikuti suara gamelan gaib. Salsa langsung menegurnya, jangan cerita serem dulu. Bikin deg-degan. Tapi entah kenapa, cerita itu menempel kuat di kepalaku. Mobil berhenti di depan base camp yang sederhana, hanya bangunan kayu dengan papan nama lusuh. Udara dingin langsung menyergap, membuatku merapatkan jaket. Di base camp, kami mendaftarkan diri dan bertemu pendaki lain. Beberapa wajah tampak serius, ada pula yang bercanda, tapi semuanya membawa aura waspada. Seorang bapak penjaga base camp menatap kami lekat-lekat. Jangan macam-macam di atas. Ingat, jalurnya bukan hanya untuk manusia, ucapnya datar. Raka hanya mengangguk sambil tersenyum, menganggap itu sekadar nasihat biasa. Namun aku bisa merasakan dingin di balik kalimat itu. Kami mulai berjalan siang menjelang sore, melewati jalan setapak yang menanjak perlahan. Awalnya ringan, tapi semakin lama, napas mulai berat dan kaki terasa ditarik ke bawah. Hutan menyambut dengan sunyi yang ganjil, seolah setiap langkah kami diperhatikan. Burung-burung pun seakan tak mau bersuara, hanya angin yang berdesir pelan. Salsa berjalan di depan, suaranya riang memimpin rombongan. Ayo semangat, ini baru pemanasan, katanya sambil melambaikan tangan. Aku tersenyum tipis, tapi di belakangku bulu kuduk mulai berdiri. Danu yang biasanya banyak bicara tiba-tiba terdiam. Kenapa lo, Nu? Tanya Andri. Danu menggeleng, nggak apa-apa. Cuma, kayak ada yang ngikutin. Semua berhenti sesaat, menoleh ke belakang. Jalur kosong, hanya pepohonan berdiri sunyi. Raka tertawa, jangan Parno. Ayo jalan lagi. Tapi langkahku terasa lebih berat setelah itu. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari yang kukira. Putih pekat menggulung jalur, menelan pepohonan satu persatu. Aku menyalakan senter kepala, meski sinarnya tak banyak menembus kabut. Udara semakin dingin, menusuk tulang hingga membuat gigiku bergemeletuk. Salsa masih berusaha ceria,
tapi suaranya terdengar semakin kecil. Jangan terlalu jauh-jauh jaraknya. Bareng-bareng aja, katanya. Kami pun merapatkan barisan, berjalan lebih hati-hati. Langkah-langkah kami terasa bergaung, seolah ada gema aneh dari arah hutan. Sesekali, aku mendengar suara ranting patah di sisi jalur. Tapi saat kutoleh, tak ada apa-apa selain kabut yang bergulung. Setelah 2 jam berjalan, kami memutuskan berhenti di pos bayangan untuk istirahat. Sebuah gubuk kecil berdiri, atapnya sudah hampir roboh. Kami duduk di tanah lembab, membuka bekal roti dan air mineral. Hening melingkupi kami, hanya napas terengah-engah yang terdengar. Raka mencoba memecah suasana, besok pagi, kalau kita lancar, bisa sampai puncak. Salsa mengangguk, matanya berbinar, seolah tak ada rasa takut sedikitpun. Danu masih diam, menatap ke arah hutan yang gelap. Lo kenapa sih, Nu? Dari tadi kayak aneh, tanya Andri. Danu menjawab pelan, ada suara perempuan nyanyi. Kalian nggak dengar? Semua langsung saling pandang, wajah pucat menghiasi masing-masing. Aku berusaha menajamkan telinga, tapi tak terdengar apa-apa selain angin. Raka menepuk bahu Danu, udah, jangan mikir macem-macem. Tapi aku tahu Danu tidak berbohong. Matanya terlihat benar-benar ketakutan. Kabut makin tebal, menutup pandangan lebih dari 5 meter. Kami memutuskan segera melanjutkan perjalanan sebelum gelap sepenuhnya. Langkah terasa semakin berat, entah karena lelah atau karena sesuatu yang tak kasat mata. Aku merasa seolah ada mata-mata asing yang menatap dari balik kabut. Nafasku semakin pendek, dada terasa sesak. Aku mulai menyesal ikut perjalanan ini. Malam akhirnya tiba sebelum kami mencapai pos berikutnya. Kami terpaksa mendirikan tenda di sebuah tanah lapang kecil di pinggir jalur. Raka dan Andri sibuk memasang tenda, sementara aku dan Salsa menyalakan kompor portabel. Udara dingin menusuk, membuat uap napas kami terlihat jelas. Danu hanya duduk diam, wajahnya pucat pasi. Lo masih mikirin suara tadi? Tanya Salsa. Danu mengangguk pelan, tak berkata sepatah kata pun. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara aneh, mirip gamelan Jawa dipetik pelan. Aku terdiam, bulu kudukku berdiri. Ternyata Danu tidak berhalusinasi. Raka berusaha menenangkan semua orang, mungkin cuma suara dari desa bawah yang ke atas ke bawah angin. Tapi aku tahu, di ketinggian ini mustahil ada suara desa yang sampai sejernih itu. Kami makan malam dengan suasana penuh ketegangan. Sendok yang jatuh pun membuat kami tersentak. Setelah itu, kami masuk ke dalam tenda, mencoba beristirahat. Tapi mataku sulit terpejam, telingaku masih menangkap suara-suara aneh di luar sana. Kadang terdengar langkah kaki, kadang terdengar bisikan samar. Raka dan yang lain tampak terlelap, hanya aku yang gelisah. Dalam kegelapan tenda, aku merasakan hawa dingin menusuk, lebih dingin dari udara gunung biasanya. Malam itu, aku sadar bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan biasa. Sesuatu sedang menunggu di atas sana. Pagi datang dengan dingin yang menusuk tulang, membuat kami enggan keluar dari tenda. Embun menempel tebal di luar flysheet, seolah gunung membungkus kami dengan kain basah yang dingin. Aku bangun dengan kepala berat, mataku sembab karena hampir tak tidur semalaman. Raka menyapa ceria, seakan tak terjadi apapun semalam. Ayo, kita harus berangkat lebih pagi biar nggak kejebak kabut lagi, katanya sambil menepuk pundakku. Danu keluar paling terakhir, wajahnya masih pucat, tatapannya kosong. Salsa mencoba menyemangatinya, tenang aja, Nu. Kita bareng-bareng kok. Tapi Danu hanya diam, pandangannya sesekali menoleh ke arah hutan gelap di sisi jalur. Aku sendiri masih terbayang suara gamelan semalam. Seolah-olah bunyi itu sengaja datang hanya untuk kami. Kami melanjutkan perjalanan, jalur semakin menanjak. Kabut tipis sudah mulai turun, meski matahari baru saja muncul. Angin membawa aroma basah yang aneh, seperti bunga layu bercampur tanah busuk. Aku berusaha menghiraukannya, tapi hidungku terasa mual. Salsa mencoba bernyanyi pelan, tapi suaranya cepat hilang di telan kabut. Andri yang biasanya paling berisik pun mendadak pendiam.
Kok sepi banget ya, kayak nggak ada suara burung sama sekali, gumamnya. Raka hanya tertawa kecil, ya memang, makin tinggi makin sepi. Tapi aku tahu keheningan ini bukan sekadar karena ketinggian. Ada sesuatu yang membuat hutan ini enggan bersuara. Beberapa jam kemudian, kami sampai di pos berikutnya. Pos itu berupa pondok kayu tua dengan papan reot, hampir rubuh. Udara di sekitar pos begitu dingin, meski matahari sudah tinggi. Aku menyeka keringat di dahi, lalu duduk di lantai kayu yang berderit. Danu masih tak banyak bicara, hanya menunduk menatap tanah. Raka mendekatinya, "Lo kenapa sih, Nu? Jangan bikin tegang, dong." Danu mendongak perlahan, suaranya lirih, "Ada yang ngikutin dari tadi." Semua langsung saling pandang. "Apaan maksud lo?" tanya Andri, nada suaranya mulai tinggi. Danu menunjuk ke arah belakang jalur, bayangannya nggak pernah jauh dari kita. Aku menoleh ke belakang, tapi hanya melihat kabut putih tebal. Hatiku mencelos, merinding hingga ke tengkuk. Salsa menepuk-nepuk tanganku, berusaha menenangkanku. "Mungkin cuma perasaan, Nu. Udah, jangan dipikirin," katanya. Tapi ekspresi wajah Danu terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Raka akhirnya mengajak semua kembali berjalan. "Udah, jangan mikirin macem-macem. Fokus aja ke jalur." Kami pun berjalan lagi, tapi langkah terasa semakin berat. Rasanya seolah tanah menahan kaki kami, enggan membiarkan kami naik. Nafas mulai terengah, meski jalurnya tak terlalu curam. Di sebuah tikungan, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah pohon besar berdiri, kulit batangnya hitam pekat seperti terbakar. Di batangnya ada ukiran aneh, menyerupai huruf-huruf Jawa kuno. Tapi ukiran itu terlihat seperti luka menganga, masih basah seolah baru dibuat. "Hei, tunggu," seruku pada yang lain. Mereka menoleh, lalu ikut menatap pohon itu. Salsa menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Kayak darah," bisiknya. Aku mendekat, tapi udara di sekitar pohon terasa lebih dingin. Seolah ada energi yang menolak keberadaan kami. Raka menarik lenganku, "Udah, jangan dipegang." Aku mengangguk, lalu kembali berjalan bersama yang lain. Tapi sepanjang perjalanan setelah itu, aku merasa bayangan pohon itu terus mengikuti. Entah kenapa, di telingaku masih terngiang suara lirih seperti orang berdoa. Suara itu samar, tapi jelas bukan dari salah satu kami. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri, tapi hanya kabut yang menari di antara batang pohon. Tiba-tiba, sebuah langkah terdengar dari arah belakang. Kami semua berhenti bersamaan. Nafas kami tercekat, menunggu sesuatu muncul. Tapi yang ada hanya kabut yang semakin rapat, menelan jalur. "Ayo cepat jalan," kata Raka dengan suara menegang. Kami mempercepat langkah, tak ada yang berani bicara lagi. Hanya suara sepatu menghantam tanah basah yang terdengar. Di kejauhan, samar-samar ku dengar bunyi gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, seperti datang dari arah depan. Jantungku berdegup kencang, aku menoleh ke Salsa. Dia pun mendengarnya, terlihat dari wajahnya yang pucat. "Kalian dengarkan?" tanyaku pelan. Tak ada jawaban, tapi tatapan mata mereka cukup untuk menjawab. Ya, semua mendengarnya. Bunyi itu semakin dekat, semakin nyaring. Terdengar seperti gong yang dipukul. Pelan, lalu diikuti suara siter dipetik. Bagaimana mungkin ada gamelan di tengah hutan gunung? Langkah kami makin ragu, tapi berhenti pun bukan pilihan. Raka berusaha memimpin, "Udah, jangan peduliin. Fokus ke jalur." Tapi jelas suaranya sendiri gemetar. Danu tiba-tiba berhenti, tubuhnya kaku. "Ada yang di depan," katanya pelan. Kami menatap lurus ke kabut pekat. Dan ya, samar terlihat siluet hitam berdiri diam di jalur. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri tegak menghadap kami. Dari jauh, tubuhnya tampak tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Aku menelan ludah, telapak tanganku berkeringat dingin. "Itu, pendaki juga?" tanya Andri dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab, karena semua tahu itu bukan pendaki. Kabut seolah bergerak mengelilingi sosok itu, membuatnya samar tapi nyata. Salsa berpegangan erat pada lenganku,
tubuhnya gemetar. Sosok itu lalu perlahan berbalik, berjalan masuk ke hutan di sisi jalur. Dan anehnya, suara gamelan ikut mereda bersamaan dengan gerakannya. Hening kembali menyelimuti, tapi ketakutan menempel kuat di hati kami. Kami berjalan dengan terburu-buru, seakan dikejar sesuatu. Tak ada yang berani menoleh ke belakang lagi. Nafas kami tersengal, tapi kaki tak boleh berhenti. Di kepala, hanya ada satu pikiran, jangan tertinggal. Hari mulai beranjak sore, kabut semakin pekat. Kami akhirnya menemukan sebuah tanah lapang kecil untuk mendirikan tenda lagi. Kali ini suasana lebih tegang, tak ada yang bercanda seperti kemarin. Saat malam turun, suara gamelan itu kembali terdengar, lebih jauh, tapi tetap jelas. Aku mencoba memejamkan mata, tapi hawa dingin yang aneh terus menusuk tulang. Malam itu aku tahu, perjalanan ini sedang membawa kami ke arah yang tidak bisa kembali. Malam itu udara lebih dingin dari malam sebelumnya. Angin berhembus kencang, membuat dinding tenda bergoyang seperti akan terlepas. Aku berbaring, menatap langit-langit tenda dengan mata terbuka lebar. Nafasku berat, setiap tarikan seperti menarik kabut dingin ke dalam paru-paru. Raka di sebelahku tampak tidur, tapi tubuhnya sering bergerak gelisah. Salsa berbaring di dekat pintu tenda, sesekali bergumam tak jelas. Andri mendengkur pelan, seolah tak terganggu. Tapi Danu, dia hanya duduk diam di sudut, menatap keluar jendela tenda yang setengah terbuka. Aku memperhatikannya, matanya merah, seolah tak berkedip sejak tadi. "Nu, tidurlah," bisikku. Dia menoleh perlahan, wajahnya pucat. "Nggak bisa, mereka nggak berhenti liatin kita," jawabnya datar. Bulu kudukku langsung berdiri mendengar kalimat itu. "Siapa?" tanyaku dengan suara tercekat. Danu hanya menggeleng, lalu menatap keluar lagi. Aku memberanikan diri melongok sedikit dari celah tenda. Gelap, hanya kabut tebal yang bergerak pelan, seolah bernyawa. Tapi entah kenapa, aku merasakan tatapan dari dalam kabut itu. Jantungku berdegup kencang, aku segera menarik kepala kembali. "Udah, jangan diliatin," kata Danu pelan. Tak lama kemudian, suara itu datang lagi. Bunyi gamelan, pelan tapi jelas, seolah dimainkan tepat di luar tenda. Suara siter dipetik, gong dipukul lirih, dan sinden bersenandung lirih. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, menembus kepalaku. Salsa terbangun, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Aku dengar," bisiknya ketakutan. Raka ikut terbangun, langsung meraih senter. "Sial, ini apaan lagi?" gumamnya. Dia membuka sedikit pintu tenda, menyorot keluar. Sinar senter menembus kabut, tapi hanya putih kosong yang terlihat. Namun tiba-tiba, sosok bayangan melintas sekilas di luar. Semua terdiam, napas tercekat. Bayangan itu berjalan pelan, tak terdengar langkah, hanya bergerak seperti melayang. Tutup, bisik Salsa panik. Raka segera menarik resleting pintu tenda rapat-rapat. Suasana menjadi lebih sesak, dingin bercampur dengan ketakutan. Andri terbangun karena keributan, wajahnya bingung. "Kenapa sih? Ribut banget," katanya kesal. Danu menatapnya tajam, "Lo nggak lihat?" Andri menggeleng, lalu mendengus, kalian terlalu panik." Malam itu terasa panjang, suara gamelan terus terdengar hingga menjelang subuh. Kami tak banyak tidur, hanya berdiam dalam ketakutan. Saat cahaya pertama muncul, kami segera berkemas. Tak ada yang berani berlama-lama di tempat itu. Wajah kami pucat, mata sayu karena lelah dan takut. Perjalanan dilanjutkan dengan langkah tergesa. Jalur semakin menanjak, kabut tak kunjung hilang. Sesekali aku melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Tapi saat ku tatap lebih lama, mereka lenyap begitu saja. Aku tak tahu lagi mana halusinasi, mana kenyataan. Menjelang siang, kami sampai di sebuah jalur bercabang. Papan penunjuk arah sudah tua, tulisannya pudar hampir tak terbaca. Raka mencoba memastikan dengan peta, tapi peta itu juga tak jelas. "Kiri atau kanan?" tanya Salsa dengan cemas. Danu tiba-tiba menunjuk ke kiri, "Ke sini." Mereka nunjukin jalannya. Kami semua terdiam,
merinding mendengarnya. Siapa yang nunjukin, Nu? Tanyaku takut-takut. Danu hanya tersenyum samar, wajahnya semakin pucat. Raka menggeleng keras, enggak, kita ambil kanan. Itu jalur resmi. Akhirnya kami mengikuti Raka, meski Danu terlihat tidak setuju. Beberapa jam berjalan, perasaan aneh semakin kuat. Angin berhembus membawa suara-suara bisikan. Kadang terdengar seperti memanggil namaku, kadang seperti tawa kecil. Aku semakin gelisah, langkah kakiku mulai goyah. Salsa berjalan di sampingku, tangannya bergetar saat menggenggam trekking pole. Bayu, aku takut, bisiknya. Aku menoleh, mencoba tersenyum, tapi wajahku sendiri pucat. Aku juga, jawabku lirih. Raka di depan berusaha tetap tegas, meski aku bisa melihat tangannya gemetar saat membuka jalur. Andri di belakang mulai sering menggerutu, merasa perjalanan ini tak masuk akal. Kita udah jalan lama banget tapi nggak sampai-sampai, kata Andri. Kayak jalurnya muter-muter. Aku menoleh, dan ya, rasanya memang begitu. Pohon-pohon terlihat mirip, jalur seperti berulang. Bahkan ada batu besar yang rasanya tadi sudah kami lewati. Sial, jangan-jangan kita diputerin, gumam Raka. Kata-kata itu membuat bulu kudukku berdiri. Diputerin, itu istilah pendaki untuk ulah gaib yang menyesatkan di jalur. Danu tersenyum tipis, aku udah bilang, harusnya tadi ke kiri. Suaranya terdengar aneh, seolah bukan lagi suaranya sendiri. Kami berhenti, kebingungan. Perbekalan mulai menipis, tenaga terkuras. Raka mencoba menenangkan semua, tapi wajahnya sendiri cemas. Kita istirahat dulu. Besok kita coba cari jalur turun, katanya. Malam itu kami mendirikan tenda lagi, tapi kali ini dengan rasa putus asa. Suasana hening, hanya suara napas berat kami yang terdengar. Aku duduk di luar tenda sebentar, menatap hutan yang pekat. Kabut masih menggantung, menutupi langit dan bulan. Lalu, samar aku melihat sosok berdiri di antara pepohonan. Sosok perempuan berambut panjang, bajunya putih lusuh. Aku tercekat, tak bisa bergerak. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arahku. Senyumnya aneh, lebar tapi dingin. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sosok itu melangkah perlahan, lalu menghilang di telan kabut. Aku terjatuh ke tanah, tubuhku gemetar hebat. Salsa keluar tenda, melihatku, lalu ikut pucat. Kamu juga lihat kan? Tanyanya panik. Aku mengangguk, masih tak bisa berkata-kata. Malam itu aku tahu, tragedi besar sudah menunggu di depan kami. Malam itu tak seorang pun benar-benar tidur. Mata kami terus terbuka, waspada pada suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh, seperti sedang mengejek kami. Angin berhembus membawa aroma aneh, bunga melati bercampur anyir darah. Aku mual, menutup hidung dengan jaket, tapi baunya tetap menempel. Salsa berdoa pelan, suaranya gemetar. Andri mencoba menertawakan ketakutannya sendiri, tapi tawanya terdengar paksa. Raka hanya terdiam, menatap keluar tenda dengan wajah penuh tekanan. Danu, dia tersenyum tipis, seolah semua yang terjadi ini sudah ia duga. Mereka nggak marah sama kita, kok. Cuma ngajak main, katanya lirih. Kata-kata itu membuat kami semakin takut. Bagaimana bisa dia setenang itu? Salsa menatapnya dengan ngeri, lalu berbisik padaku, Danu nggak kayak biasanya. Aku mengangguk pelan, karena aku pun merasakan hal yang sama. Malam berjalan lambat, setiap detik seperti dipanjangkan. Hingga akhirnya, suara langkah kaki terdengar di luar tenda. Pelan, teratur, semakin mendekat. Kami semua terdiam, tak ada yang berani bersuara. Raka meraih pisau lipatnya, menggenggam erat. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda kami. Jantungku berdegup keras, seperti ingin meledak. Tiba-tiba, suara perempuan bersenandung lirih terdengar, begitu dekat. Nadanya sendu, seperti tembang Jawa kuno. Bulu kuduk kami berdiri serentak. Salsa menutup telinganya, menangis pelan. Pergi, tolong pergi, bisiknya berulang-ulang. Raka berani membuka sedikit resleting tenda. Sinar senter keluar, menembus kabut.
Dan di sana, terlihat sosok perempuan berambut panjang, bajunya putih lusuh, berdiri membelakangi kami. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, tubuhnya kaku tak bergerak. Raka hampir menjatuhkan senternya. Sosok itu lalu perlahan menoleh. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar hingga ke pipi. Aku tersentak, langsung menutup resleting kembali. Semua terdiam, hanya terdengar suara napas kami yang terengah. Tapi dari luar, suara itu semakin keras, seolah tertawa kecil. Lalu, hening. Benar-benar hening. Kami hanya bisa menunggu, hingga akhirnya rasa kantuk memaksa mata tertutup. Namun tidur yang datang bukanlah tidur yang damai, melainkan mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat jalur pendakian yang gelap. Kabut menggulung, dan di depanku berdiri puluhan sosok hitam tanpa wajah. Mereka melambai, mengajakku ikut masuk ke dalam kabut. Aku ingin lari, tapi kakiku tertancap ke tanah. Sosok perempuan berbaju putih muncul, menyanyikan tembang lirih. Lalu satu persatu sosok hitam itu mendekat. Aku berteriak, dan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Pagi sudah tiba, tapi wajah-wajah kami semua pucat, seolah tak ada yang benar-benar beristirahat. Raka mengajak kami segera berangkat, tanpa banyak bicara. Kami pun berjalan dengan langkah tergesa, mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Jalur semakin sempit, di kiri kanan jurang terjal menganga. Angin berhembus kencang, membuat tubuh kami goyah. Salsa berpegangan erat pada lenganku, matanya panik. "Bayu, aku nggak kuat," katanya hampir menangis. Aku mencoba menenangkannya, meski diriku sendiri ketakutan. Raka berjalan paling depan, fokus membuka jalur. Danu justru berjalan paling belakang, wajahnya datar, senyumnya aneh. Sesekali aku menoleh, dan merasa tatapannya kosong, seolah bukan lagi dirinya. "Lo beneran nggak apa-apa, Nu?" tanyaku. Dia hanya tertawa kecil, "Aku baik-baik aja. Mereka jagain kita." Kata-kata itu membuat perasaanku makin tidak tenang. Kami terus berjalan hingga tiba di sebuah batu besar di punggungan. Dari situ, jalur terbagi dua, satu menanjak, satu menurun. Papan penunjuk sudah hilang, hanya tinggal tiang patah. Raka mencoba mengecek GPS ponselnya, tapi sinyal hilang total. Kami kebingungan, sementara kabut makin pekat. Tiba-tiba, Danu berjalan ke arah jalur menurun. "Ke sini, mereka bilang lewat sini lebih cepat," katanya. Raka segera menarik lengannya, "Jangan ngawur." Tapi Danu meronta, matanya liar. "Lepasin, aku tahu jalan." "Mereka nunjukin," teriaknya. Suaranya berubah berat, seperti bukan miliknya. Kami semua terkejut, bahkan Salsa menjerit. Andri mencoba membantu menahan, tapi Danu terlalu kuat. Dia akhirnya berhasil lepas, lalu berlari ke arah jurang di samping jalur. "Danu!" teriakku sekuat tenaga. Semua berlari mengejar, tapi terlambat. Tubuh Danu langsung terperosok, terguling ke bawah jurang yang curam. Suara benturan terdengar berulang kali, lalu hening. Kami semua terdiam, kaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Salsa jatuh terduduk, menangis histeris. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Andri mondar-mandir, wajahnya panik. Aku sendiri gemetar, kaki lemas tak bisa menopang tubuh. "Kita harus turun. Kita harus lapor," kata Andri kalut. Tapi Raka menggeleng lemah. "Nggak bisa, kabut terlalu tebal. Kita bisa ikutan jatuh." Kami hanya bisa berdiri di tepi jurang, menatap kosong ke bawah. Tak ada tanda-tanda tubuh Danu lagi, hanya kabut putih pekat menutupi dasar jurang. Lalu samar, suara gamelan kembali terdengar, seolah menertawakan tragedi ini. Hatiku hancur, bulu kudukku berdiri bersamaan. Salsa menutup telinganya, berteriak-teriak, "Diam! Diam! Pergi kalian semua!" Aku memeluknya, berusaha menenangkannya, meski diriku sendiri hampir gila. Raka berdiri kaku, menatap kosong ke arah kabut. "Ini salah gue harusnya dengerin Danu dari awal," bisiknya. Andri marah, "Jangan ngomong gitu. Lo pemimpin, lo harus kuat." Tapi kata-katanya hanya menambah beban.
Kami bertiga hanya bisa terdiam, terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah. Hanya Salsa yang terus menangis, suaranya parau. Angin berhembus kencang, membawa suara sinden dari kejauhan. Seakan-akan gunung sedang merayakan tumbalnya yang pertama. Setelah kepergian Danu, kami hanya berdiri kaku di tepi jurang. Tak ada yang berani berkata-kata lama. Hanya tangisan Salsa yang sesekali pecah, menambah berat suasana. Andri akhirnya memutuskan, kita harus turun sekarang juga, apapun risikonya. Raka menoleh, wajahnya pucat tapi tegas. Kalau kita maksa turun, kita semua bisa nyusul Danu. Kita tunggu kabut agak reda. Perdebatan dimulai, tapi akhirnya kami hanya bisa pasrah. Tak ada pilihan lain selain bertahan. Angin terus berhembus, membawa suara-suara aneh. Seolah gunung sedang memperhatikan kami dari segala arah. Siang berganti sore, kabut tak kunjung menipis. Kami memutuskan membuka tenda seadanya, mencoba bertahan. Perut lapar, tenggorokan kering, tapi tak ada yang sanggup makan. Setiap gigitan terasa hambar, tertutup rasa takut. Malam kembali datang, membawa kegelapan dan horor. Dari arah jurang, samar-samar terdengar suara memanggil. Bayu, Raka, Salsa, suara itu suara Danu. Aku dan Salsa langsung saling pandang, tubuh gemetar. Mustahil, dia sudah jatuh. Raka menggertakkan giginya, mencoba berani. Itu bukan Danu. Jangan percaya. Tapi suara itu semakin jelas, kini diikuti dengan tawa panjang. Tawa yang menusuk telinga, tak wajar. Salsa menutup wajahnya, histeris. Aku berusaha menenangkannya, meski tanganku ikut gemetar. Lalu tiba-tiba, tenda kami berguncang keras. Seperti ada yang mengitari dari luar. Suara langkah berlari, suara cakaran di kain tenda. Aku dan Andri menahan nafas, Raka memegang pisau erat-erat. Cakaran itu berhenti, lalu terdengar bisikan tepat di telinga kami. Satu tumbal belum cukup, semua langsung terdiam, wajah pucat pasi. Salsa menjerit keras, seakan kehilangan akal. Dia lari keluar tenda, meski kami berusaha menahannya. Salsa, aku berteriak, mengejarnya. Tapi kabut begitu pekat, hanya terlihat bayangan samar tubuhnya. Tiba-tiba, suara jeritan melengking menggema. Lalu hening. Dunia seperti berhenti berputar. Kami bertiga membeku. Aku gemetar, lutut lemas, tak sanggup melangkah. Raka menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Andri berteriak putus asa, kenapa semua ini terjadi? Tapi tak ada jawaban selain suara. Gamelan yang kembali terdengar. Kini nadanya cepat, seperti pesta yang semakin meriah. Gunung sedang berpesta atas korban-korbannya. Aku hampir pingsan, hanya bertahan karena rasa takut. Dua teman kami sudah hilang, dan entah giliran siapa lagi. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Pagi menjelang, tapi kabut masih sama. Kami bertiga memutuskan untuk memaksa turun. Tak ada lagi pilihan. Setiap langkah penuh teror, seolah ada mata-mata tak kasat mata mengawasi. Suara-suara bisikan terus mengikuti, memanggil nama kami. Kadang terdengar langkah tambahan di belakang, meski kami tahu hanya ada 3 orang. Jantungku berdetak begitu keras, tubuhku lemas. Tapi kami terus berjalan, tak menoleh ke belakang. Hingga akhirnya kami tiba di jalur berbatu licin. Jurang menganga di sebelahnya, siap menelan siapa saja. Andri berjalan paling depan, lalu terpeleset. Dia berteriak, tapi berhasil berpegangan pada akar. Aku dan Raka berusaha menolong. Tapi dari kabut, terlihat tangan lain meraih Andri. Tangan pucat, penuh tanah, bukan tangan manusia. Tolong, Andri menjerit, matanya penuh ketakutan. Kami mencoba menariknya, tapi cengkeraman itu lebih kuat. Sekejap kemudian, akar yang ia pegang terlepas. Tubuh Andri meluncur ke jurang. Jeritannya hilang ditelan kabut, tak kembali lagi. Aku terdiam, mataku kosong. 3 orang sudah hilang. Tinggal aku dan Raka. Raka menunduk, air matanya jatuh. Ini semua salah gue yang bawa kalian ke sini. Aku ingin membantah, tapi suaraku tercekat. Tak ada yang bisa kukatakan lagi. Kami hanya bisa berjalan,
meski tenaga sudah hampir habis. Setiap langkah terasa seperti 1000. Hingga akhirnya, dari balik kabut, samar terlihat gapura batu. Seperti pintu keluar jalur. Raka berlari mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti. Aku terkejut, lalu melihat wajahnya. Dia pucat, matanya menatap ke samping. Dan di sana, sosok Danu, Salsa, dan Andri berdiri. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh kaku. Mereka tersenyum lebar, melambai ke arah kami. Ayo ikut, suara mereka bergema bersamaan. Aku menjerit, berlari ke arah gapura batu. Raka menoleh sekali lagi, lalu terdiam. Sosok-sosok itu semakin mendekat, meraih dirinya. Aku menoleh ke belakang, dan melihat Raka terseret masuk kabut bersama mereka. Jeritannya menggema, lalu hilang. Air mataku jatuh, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku sendirian, hanya aku yang tersisa. Dengan sisa tenaga, aku berlari menembus gapura batu itu. Cahaya samar muncul, dan tiba-tiba kabut menghilang. Aku jatuh tersungkur di jalur pendakian yang ramai, tepat di dekat rombongan pendaki lain. Mereka kaget melihatku, tubuhku kotor, wajah pucat seperti mayat hidup. Aku hanya bisa menangis, tak sanggup berkata apapun. Sejak hari itu, kisah tragis kami menjadi legenda di gunung itu. 5 orang mendaki, hanya 1 yang kembali, dengan cerita penuh horor yang tak pernah bisa dilupakan.